Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berada di pinggir pantai. Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah, indah luar sekali. biasa. Pantai Watu Pecak, Desa Solawar-Awar Pasiran, Lumajang, Jawa Timur. Masih bersama dengan guru kita Ustadz Eko Setiawan Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah mudir dari Pondok atau Ma'had Tahfidz Ibnu Utsaimin Al-Islami, Lumajang, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini 27 Ramadan Ustadz ya? Afan, 23 Ramadan. Masuk malam Insyaallah 24. Masuk malam 24. Nah, Ustadz, ini ada satu pertanyaan Ustadz dari Anda. apa tadi? Ana pernah baca di satu tafsir, kalau tidak salah tafsir Jalalain ya. Jalalain. Jadi pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ini menarik Ustaz, artinya di tafsir ini Anda membaca keadaan di mana orang-orang yang mengalami sakaratul maut, mengalami keadaan di mana dia sudah mau meninggalkan alam dunia ini, turun malaikat yang mengkabarkan seperti ini, Allah takhafu, jangan kau takut, maksudnya di hari setelah, di waktu setelah engkau wafat ini, wala tahzanu, dan jangan kau bersedih tentang apa yang engkau tinggalkan. Nah, ini keadaan di mana orang-orang yang beriman tentu saja Ustaz ya. Jadi malaikat mengkabarkan sebuah kabar gembira seperti ini, jangan engkau takut setelah kematian ini, dan jangan engkau bersedih dengan apa yang kau tinggalkan dari keluargamu, seperti itu. Ini bagi Anda sendiri sangat menarik, artinya tidak bisa dipungkiri tentang kematian. Kita pasti takut akan kematian. Keadaan di mana kita merasa kurangnya bekal dan lain sebagainya, atau mungkin keadaan kita hubud dunia, itu yang membuat kita semakin takut Ustaz ya. Jadi pertanyaannya satu Ustaz, bagaimana kita mencapai sebuah derajat atau sebuah posisi, sebuah fase di mana malaikat turun mengkabarkan seperti ini pada kita. Artinya malaikat tidak mengkabarkan sesuatu yang buruk pada kita. Yang mereka kabarkan adalah sesuatu yang baik, di mana kita tidak usah takut tentang setelah kematian dan keluarga yang kita tinggalkan. Mungkin seperti itu Ustaz. Nah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang menarik ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihil malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Okay. Jadi sungguhnya orang-orang yang kata Allah dalam Al-Qur'an, qalu rabbunallah, yang mereka berkata Rabb kami adalah Allah. Maksudnya apa? Kami beriman kepada Allah. Kami mentauhidkan Allah. Ingat tauhid, okay? Tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah dalam ketauhidan tadi. Istiqomah dalam keimanan tadi. Dengan segala macam ujian dia tetap istiqomah mentauhidkan Allah. Maka kelak ketika dia meninggal dunia atau dalam kondisi sakaratul maut, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka ya, dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Nah, ini menarik, okay. Kenapa malaikat mengatakan alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Dan memang ikhwafillah, dua hal inilah yang akan dirasakan oleh seorang yang mengalami sakaratul maut. Benar, ya. Dia takut apa? Takut kehidupan yang akan dia lalui. Istilah kita blank udah ya. Benar. Nanti apa yang akan saya lalui? Ya. Kalau toh kita tahu pun bekal apa yang sudah saya siapkan, maka muncul rasa takut. Kemudian yang kedua, bersedih. Ya, wajar ketika orang mau meninggal dunia, dia akan ingat mungkin hartanya, istrinya, atau mungkin usahanya, anak-anaknya yang masih kecil, sehingga muncul kesedihan. Lah bagi mereka yang tadi Rabbunallah, qalu Rabbunallah, mereka bertauhid, ya, mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan, beramal soleh, kemudian istiqamah
maka malaikat katakan alla takhafu wa la tahzanu. Ya, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Lebih lanjut malaikat mengatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya. Lebih lanjut lagi dalam ayat selanjutnya, nahnu auliyaukum. Ya, kami dalam sebuah tafsir adalah teman-teman kalian fil hayati dunya, ketika di hidupan dunia. Disebutkan dalam tafsir, kami yang menjaga kalian, menjadikan kalian istiqomah, ya, mengarahkan kalian kepada ketaatan kepada Allah, ya. Wa fil akhirah, dan juga di akhirat, ya. Di akhirat nanti malaikat akan menguatkan kita, menemani kita, ya, untuk menghadapi yaumil hisab. Ya. Maka orang yang tadi mentauhidkan Allah, dia istiqomah, ya, dalam ketaatan tadi hingga meninggal dunia, maka malaikat mengatakan kepada mereka alla takhafu wa la tahzanu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membiasakan dengan doa. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebagian ulama menyarankan lazimkan doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Rabb kami, jangan engkau gelincirkan hati kami ba'da idh hadaitana. Setelah engkau beri kami petunjuk. Ya, karena kan memang ada orang yang mendapat petunjuk tapi setelah itu dia tergelincir lagi. Maka kita mohon pada Allah, jaga hidayah ini. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah dari sisi engkau kepada kami rahmah. Sebagian ahli tafsir mengatakan rahmah ini adalah malaikat rahmat yang turun ketika seorang hamba mengalami sakaratul maut. Fillah, orang yang dalam kondisi sakaratul maut, itu diibaratkan oleh ulama itu peperangan terakhir dan terbesar antara dia dengan setan. Dan disebutkan dalam keterangan juga, ya, iblis mengatakan kepada pasukannya, ini kesempatan kamu yang terakhir. Kalau kamu gagal menjadikan dia sesat, gagal menjadikan dia keluar dari perintah Allah, maka berarti kamu gagal selamanya. Maka usaha inilah yang mereka lakukan, ya, dari golongan setan, ya, untuk menjadikan dia keluar dari ketaatan pada Allah. Maka lazimkan doa ini agar Allah menurunkan rahmat kepada kita, menurunkan malaikat yang menjaga kita daripada setan-setan yang mengganggu ketika kita dalam sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali Ustaz, ya. Masya Allah. Jadi pada intinya kunci kebahagiaan adalah dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Semoga ini menjadi amal antum, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, menjadi bekal di yaumil hisab nanti. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.